Ceritakan Maksudnya dia nggak, maksudnya dia lagi jalan gitu maksudnya si ya. Paulus ini. Dia jalan-jalan ke Damsyik, kemudian dengar suara. Nah, suara ini diasumsikan adalah suaranya Yesus. Nah, cerita Dia itu menafsirkan itu suaranya Yesus, menafsirkan gitu. Nah, pengakuan Paulus itu suaranya Yesus. Tapi cerita ini diulangi di dalam Kisah Para Rasul 22. Nah, ceritanya beda. Suara Yesus. Berarti belum tentu itu suara Yesus dong. Ya, itu tanyakan Bang Zuma nanti suara siapa itu. Jadi bukan suara Yesus pun, bukan. Kenapa? Karena di dalam Yohanes 16 ya, Yesus mengatakan adalah benar yang engkau katakan bahwa lebih baik aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi ke langit atau ke surga, maka roh penghibur itu tidak akan datang. Nah, setelah aku ke langit, maka penghibur itu akan datang. Nah, Yesus ke langit. Setelah Yesus ke langit, muncul pengakuan Paulus bahwa ada Yesus datang kepada dia. Padahal yang datang setelah Yesus bukan Yesus, yaitu Roh Kudus. Dengan mengatakan Paulus, Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus kau aniaya. Itu adalah suatu berita yang bohong. Karena yang datang setelah Yesus adalah Roh Kudus, bukan Yesus. Di situ Yesus nanti datang kedua kalinya di akhir zaman. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, tapi mungkin adalah Bunda Korol yang cantik yang datang. Nah, kesaksian Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 ini juga mencela-mencele, di mana di ayat 7 dikatakan, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Jadi di sini teman-temannya itu mendengar tapi tidak melihat. Nah, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 7 juga ya, kalau nggak salah ya. Ya, saya rebah ke tanah lalu saya mendengar suatu suara berkata kepada saya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu saya bertanya, siapakah engkau Tuhan? Siapakah di ayat engkau 9, di ayat 9. Nah, di ayat 9-nya. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 7, yang menyertai Paulus itu mendengar suara tapi tidak melihat. Di Kisah Para Rasul 22, ya mereka mendengar tapi tidak melihat. Mencela-mencele, mana yang benar? Padahal ceritanya sama loh. Ceritanya sama ini, ya. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Mencela-mencele, mana yang benar? Ini baru terjemahan Mas Jubir ya. Kalau sampai kita pakai Ibrani sama Yunaninya tambah kelimpungan sampean. Jadi berantakan gitu ya. Itulah Bun, kadang saya lebih baik baca komik Naruto Bun. Ini pertanyaan Paulus kepada Yesus pun membingungkan. Siapakah engkau Tuhan? Loh, Gimana? siapakah engkau Tuhan? Itu siapa ngomong gitu? Paulus. Coba dipikir baik-baik ya, coba pelan. Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Gitu. Kok Tuhan bisa dilihat? Katanya Tuhan tidak bisa dilihat. Gimana? Kalau sudah tahu itu Tuhan, ngapain nanya? Siapakah engkau Tuhan? Loh. Jadi Ya, siapakah engkau Tuhan? Itu sama seperti gini pertanyaan kita. Siapakah engkau presiden? Nah, Bang Sugi, biarkan saya bicara dulu ya. Ya, silakan. Jadi Bunda ini ada pemelintiran dalam hal pembacaan ayat. Jadi situ tidak ada bilang melihat.
Jadi di situ hanya mendengar, Bunda. Kita bisa lihat di kisah para rasul 9 ayat 3 dan seterusnya. Itu kan di situ, siapakah engkau Tuhan? Itu kan hanya ada suara. Di ayat ketiga dalam perjalanan ke Damaskus ketika ayat keempat ya, ia rubah ke sana dan kedengaranlah oleh suatu suara, dan kedengaranlah, bukan melihat. Ayat 7, ayat 7. Ayat 7. Teruskan ayatnya itu. Ya, Ayat 7. maka termangu-mangulah teman-teman. Sabar. Maka saya baca ayat ketiga. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperti jalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. So what is the problem, my friends? Apa, Bro? Ya maksudnya Jubir, masalahnya gimana? dia mengatakan Jubir, ini Yesus. nggak usah kemarin nggak usah diperdebatkan masalah yang kaum Tuhan atau itu. Satu hal yang Bunda pengen tanya, benar-benar tanya ini, maaf ini ya. Ini Bunda pengen tahu banget. Yesus itu Tuhan kamu apa Allah Tuhan kamu? Apa Allah? Yang mana? Yesus bukan Allah. Yang lainnya nggak usah deh, yang lainnya nggak usah deh. Yesus hanya Tuhan. Nggak, Bunda pengen tahu aja gitu. Yesus itu Tuhan. Karena biar Bunda mencocokkan yang ada di Al-Quran gitu bahwa Nggak bisa Bunda, nggak bisa. Saya Al-Quran dengan Alkitab beda jauh Bunda. bedanya gimana? Beda jauh, sangat jauh Bunda. Jauhnya gimana saya? Kalau Al-Quran firman Tuhan, Bunda. Kalau Alkitab tulisan orang. Kenapa digimana kalau tulisan orang? Jadi begini Bunda, walaupun kita tulisan orang, ya kan? walaupun kami tulisan orang, tetapi orang-orang yang menulis ini adalah saksi mata, saksi peristiwa. Sedangkan Saksi mata nenek lu kiper. Rasa. Sabar dulu. Kenapa mempercayakan tulisan orang daripada tulisan Tuhan? Saya lebih percaya sama tulisan orang-orang Bunda, karena mereka saksi mata. Berbeda dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Saksi mata siapa? Saksi mata. Bentar, siapa saksi mata? Mereka tidak pernah bertemu dengan Yesus. Tunggu. Gimana kamu lebih percaya tulisan orang daripada firman Tuhan sendiri? Iya Bunda, betul sekali Bunda. Alhamdulillah, nggak boleh dong. Dengar, Masa manusia akan luput Bunda. dari kesilapan. Bunda, Tidak punya kesilapan. Bunda, yang menulis Alkitab ini, khususnya Perjanjian Baru yang menulis tentang Yesus, itu adalah orang-orang yang sejaman. Memang ada yang tidak ketemu Sejak kapan? yang sejaman. Iya, misalkan saya ini dengan Bunda kan, ya hidup sejaman gitu kan. Enggak. Sedangkan Tuhan aja sudah ada sebelum manusia diciptakan. Dengar dulu Bunda, jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 700 tahun. Makanya jaraknya oke. Tunggu ya. Jaraknya berapa? 700 tahun. Nah, para penulis Alkitab ini satu zaman, walaupun memang ada beberapa yang tidak ketemu secara langsung, tapi mereka ketemu. Sabar dulu Bunda. Jadi begini, Bagus. para penulis Alkitab ini, khususnya Perjanjian Baru, itu adalah orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Misalkan contoh Paulus, memang dia tidak ketemu secara langsung tatap muka dengan Yesus, tetapi dia hidup Dia sejaman. nggak pernah ketemu. Iya, tetapi dia hidup sejaman, artinya masih di abad pertama. Sedangkan Kanjeng Nabi, Dia nggak pernah. Bagaimana dia bisa? Ini penasaran banget. Bagaimana dia bisa menceritakan Tuhan sementara dia nggak dapat ilmu dari Yesus? kata siapa? Dia kan bertemu dengan murid-murid Yesus yang saksi mata. Tapi kan dia nggak bertemu langsung sama Yesusnya. It's no problem, tapi sebenarnya kan itu masih satu zaman. Berbeda dengan Kanjeng Nabi Muhammad, ini bedanya 700 tahun Bunda. 700 tahun Bunda. Betul. Bentar dulu. 700 tahun, taruh Yes. 1 miliar tahun. Enggak, ini fakta. Kita berbicara fakta Bunda. Tetapi tulisan di Al-Quran itu membuktikan bahwa langit tidak bertiang. Artinya Nabi Muhammad betul-betul dapat firman dari Allah. Bagaimana dia bisa tahu? Dan sekarang begini, bagaimana Nabi Muhammad bisa tahu tentang kisah Nabi Isa? Sedangkan dia tidak pernah ketemu dengan Dari Nabi Isa. Allah. Karena dari Al-Quran. Dari mana? Dari Al-Quran. Bunda, dari mana Kanjeng Nabi Muhammad bisa mendapatkan data tentang Nabi Isa? Sedangkan dia tidak pernah bertemu dengan Isa. Dengerin ya. Kenapa Nabi Muhammad? Tunggu dulu. Kenapa Nabi Muhammad bisa mengetahui langit tanpa tiang? Karena firman dari Allah ini namanya wahyu
Muhammad taunya tentang Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Sulaiman, Nabi Idris, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Idris, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Dari mana dia tahu? Karena Allah menceritakan melalui firman-Nya yang dibawa oleh Jibril. Lalu ditulislah oleh sahabat-sahabatnya para nabi, sahabatnya Muhammad. Makanya Muhammad tahu. Muhammad nggak akan tahu kalau Allah nggak cerita. Perselisihan antar. Nah itu kalau misalnya makanya Bunda, makanya kenapa Bunda begitu kuat imannya pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kalau misalnya bagaimana Bunda tahu tentang cerita keluarga kamu kalau kalian menyampaikan? Bunda dibuka surah Hud ayat 120. Bunda. Surah Hud ayat 120. Memang jarak Nabi Muhammad dengan Isa itu jauh sekali. Bahkan jauh lagi jarak Isa sama Bunda, biarkan saya bicara dulu. Jangankan Isa, Adam aja tahu. Oke. Surah Hud ayat 120 Bunda. Janganlah sangat ayat berlebihan. 120 ya. Ayat biar kamu paham, biar kamu tidak salah tafsir dalam mentafsir, biar kamu Jibril, biar kamu tidak keliru. Bunda sayang. Kita sebagai orang Muslim menjelaskan. Bunda sayang, di sini saya ingin memberitakan fakta. Siapa Yesus gitu loh. Saya memberitakan fakta Bunda. Berapa? Surah Hud ayat 120. Surah Hud ayat 120. Hud HUD ayat 120. Itu siapa? HUD. Tidak suruh Surah SURAH. SURAH. Surah RAH. Surah Hud. Enggak terus aja Hud gitu aja bisa. Hud ayat berapa? Ayat 120. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami dan kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepada Muhammad agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberitakan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Jediar, selamat datang di kebenaran. Jadi kalau ukurannya rentang waktu, benar sedikit Bunda pernah. Sedikit Bunda pernah sedikit. Biarkan saya bicara dulu. Sedikit Bunda pernah. Kalau ukurannya itu rentang waktu, seharusnya kamu nggak percaya tentang penciptaan di dalam kitabmu. Karena Musa menceritakan tentang penciptaan itu ribuan tahun sebelumnya. Dari mana Musa tahu? Ya gini aja deh, seperti Bunda gitu kan, ketika Bunda mau memperdalam agama Buddha sendiri. Jika agama Buddha ini salah, maka Bunda akan berpaling ke agama yang lain, gitu kan? Contohnya seperti itulah. Jadi ketika Bunda membaca Al-Quran dengan Allah menciptakan langit tanpa tiang, gitu kan? Dengan Allah berapa hari menciptakan langit dan bumi. Nah, lalu Bunda berpaling lagi, siapakah Nabi Muhammad ini, gitu kan? Makanya Bunda baca beberapa ayat bahwa dari mana Muhammad gini. Muhammad bisa menceritakan bagaimana air laut ada di dalam laut. Air ada di dalam laut. Air tawar di dalam laut. Nah, sementara Nabi Muhammad kan tidak pernah tahu. Dia bukan orang laut, dia bukan orang nelayan. Tapi dari mana dia tahu? Karena karena Al-Quran menceritakan bagaimana terpisahnya antara air laut, di antara laut ada dua air yang berbeda. Bagaimana dia tahu gitu. Jadi makanya Bunda begitu yakin bahwa Nabi Muhammad ini benar-benar pesuruh Allah. Kenapa? Dia tidak akan tahu jika Allah tidak menyampaikan kabar itu. Bagaimana dia tahu kisah-kisah para nabi sebelum dia lahir? Berapa ribu tahun yang
setelah Nabi tiada itu kan istilah kata dia nggak, harusnya dia nggak tahu, karena dia sebagai pesuruh Allah, sehingga Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad bahwa kisah-kisah Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Sulaiman itu, makanya kita yakin bahwa dia bukan orang yang bodoh dan bukan orang yang tidak tahu, bukan orang yang buta huruf dan bukan mengarang-arang cerita. Sesuai apa yang diucapkannya, sesuai dengan firman-Nya, kembali ke firman-Nya sesuai dengan apa yang Allah tuliskan. Bagaimana bumi, langit berdiri tegak tanpa tiang gitu. Bunda, izin Bunda, izin. Nah, jadi kan teman-teman tadi itu mulai dari Bunda, karena dia dan lain-lain itu mengatakan bahwa Paulus itu tidak pernah bertemu dengan Yesus, bahkan banyak murid yang tidak pernah bertemu dengan Yesus. Loh kok sama, Kanjeng Nabi juga nggak pernah ketemu secara langsung. Tapi kenapa kita nggak menggunakan standar yang sama gitu loh, standar yang sama. Nah artinya begini Bunda, dengar dulu Di Bunda. sini perbedaannya, berarti ada perbedaannya di sini. Gini, perbedaannya berarti di sini. Berarti Bunda bisa mentafsirkan ini. Yes, kita nggak tahu, kita nggak pernah ketemu Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bertemu dengan para sahabatnya, sehingga para sahabatnya yang menulis apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad yang telah disampaikan oleh Jibril gitu. Memang kita nggak pernah, nah, jangan salah kaprah dulu. Kalau kamu mah versinya beda, Paulus menulis satu surat, sementara dia tidak tahu mana Yesus, mana orangnya gitu. Dia nggak pernah ketemu, hanya kabar dia gitu ketemu kan. dengan saksi mata Bunda, dia ketemu dengan Saksi mata kan, tapi kan tidak. Kalau Muhammad kan beda. Muhammad hari ini dia dapat firman dari Allah, hari ini dia tulis kepada para sahabat. Permasalahannya Nabi Muhammad pernah ketemu dengan Yesus tidak? Dia makanya kamu nggak nangkap berarti tadi ya. Iya, jawab jujur saja Bunda, jawab jujur saja Bunda. Nabi Muhammad tidak bertemu kepada semua para nabi, karena dia terakhir dengan tahun yang berbeda, dengan ratusan tahun yang berbeda. Bagaimana Nabi tahu tentang bagaimana Nabi Muhammad tahu cerita Nabi Isa, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Sulaiman, atau cerita Nabi Ismail, cerita Nabi Adam, karena Allah menceritakannya yang diutus oleh Jibril untuk menyampaikan kabar itu. Jadi Muhammad tidak tahu apa-apa kalau Jibril nggak berbicara. Jibril tahu dari mana? Dari Allah. Paham? Jelas. Jadi Tahu gampangannya gini Bunda. Pengetahuan Nabi Muhammad ini Gampangannya gini Bunda. Bunda, dia wajar kalau Kanjeng Nabi itu tahu segala sesuatu tentang para nabi terdahulu. Ya karena Kristen itu sudah eksis 800 bahkan 700 tahun sebelum itu pada Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi begini, artinya begini, informasi tentang para nabi itu bukan hal yang baru gitu. Itu sudah menjadi makanan umum pada waktu itu. Jadi ketika Nabi Muhammad mendapatkan informasi seperti itu, lalu Bunda di sini memakai dasar itu, dari mana dia tahu? Dari mana? Ya wajar dia tahu, karena informasi tentang para nabi itu sudah biasa pada zaman itu. Kecuali Kanjeng Nabi Muhammad datang sebelum Yesus, atau Kanjeng Nabi Muhammad duluan baru Yesus datang, atau para nabi itu baru dia menceritakan. Tapi kalau misalnya Standar Anda nggak bisa dipakai, Bos. Kalau bentar, biar saya bantah dikit Bunda, sedikit biar saya bantah. Kalau Nabi Muhammad itu mengetahui cerita-cerita itu bukan dari Allah, ya misalnya dari kitab-kitab terdahulu, kenapa di Al-Quran tidak menceritakan bagaimana bejatnya para nabi yang diceritakan dalam Bible? Seperti contoh Daud berzina dengan Bathsheba, Daud ngintip cewek mandi, ya. Kenapa Nabi Muhammad nggak menceritakan itu? Justru Nabi Muhammad memuliakan para nabi, tidak pernah menceritakan yang jelek-jelek. Nggak ada para nabi jelek, itu nggak ada, gitu loh. Coba analoginya dipakai dong. Seharusnya kalau memang Nabi Muhammad dapat cerita dari kitab-kitab terdahulu, ya, atau dari orang-orang itu, seharusnya apa yang diceritakan Nabi Muhammad tidak beda dengan yang diceritakan Bible. Kan seharusnya seperti itu. Jadi kayak kalau misalnya Nabi Muhammad menceritakan gini,
kalau misalnya Nabi Muhammad menceritakan sesuatu yang tidak nyambung dengan Al-Quran, kita boleh curiga. Bunda, itu izin menanggapi Misalnya dulu. tadi Izin Pak menanggapi. Widodo kamu mengatakan bahwa langit itu bertiang-tiang. Ya, izin menanggapi dulu. Itu saya Kan setuju. langit tidak bertiang. Mana kita bisa lihat mana yang benar? Bunda, Bertiang. saya ingin menanggapi Bang Sugi. Bang Sugi, sebenarnya kalau buat kami orang Kristen itu bukan sesuatu hal yang harus ditutupi. Karena apa? Karena itu secara tidak langsung menggenapi 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang dihilangkan Allah bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan. Artinya begini, apapun yang tertulis di perjanjian lama itu bermanfaat untuk mengajari kita bagaimana cara menyatakan kesalahan. Kalau kita lihat saja Nabi Daud berbuat seperti itu, Tuhan marah, berarti itu salah. Jadi itu bermanfaat. Kisah-kisah seperti itu bermanfaat gitu ya. Maka Jubir boleh nanya lagi nggak? sabar dulu Bunda. Jadi begini Bunda, Alkitab itu adalah kitab paling jujur, tidak neko-neko, plong apa adanya, menyatakan apapun untuk supaya mengajar banyak orang. Dengan lu membaca Alkitab, lu bisa belajar gitu loh, arti kehidupan itu seperti apa. Kalau lu berbuat salah, Tuhan tidak mau, Tuhan akan menegur dengan caranya seperti ini. Logiskah orang yang dipilih Tuhan berbuat bejat? Logiskah orang yang dipilih Tuhan menjadi duta Tuhan dia berbuat bejat? Ini yang salah Tuhannya atau yang dipilih ini? Sedangkan presiden saja tidak mungkin memilih menteri seorang bandar narkoba. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Tahu memilih seorang nabi tapi bejat kelakuannya? Ngintip cewek mandi lah, berzina dengan bundiknya. Nggak mungkin lah. Ya. Daud itu dipilih untuk apa? Coba. Daud itu siapa Daud? Dia dipilih. Daud itu nabi. Oke. Daud itu dipilih sebagai seorang nabi. Iya, nabi dalam konteks Nah, apa dulu? apakah pantas nabi Tuhan sebagai sang penyampai firman Tuhan tapi berbuatannya bejat, ngintip cewek mandi? Nabi Daud bukannya ayah dari Nabi Sulaiman? Itu raja. Betul. Ya, mungkinkah seperti itu? Raja Daud kan Nabi Apakah Tuhan ini tidak Maha Tahu bahwa orang yang dipilih ini akan berbuat bejat? Bukankah nabi ini dalam pengawasan Tuhan? Ya, tidak mungkin lah seorang nabi berbuatannya seperti itu. Sabar. Saya sanggah dulu itu mengenai apa namanya dalam pengawasan Tuhan. Saya tertarik dengan Bang Sugi bahwa nabi itu selalu dalam pengawasan Tuhan. Lalu bagaimana Bang Sugi? Mohon maaf nih, ketika kanjeng Nabi diracuni oleh orang Yahudi, apakah waktu itu dia keluar dari pengawasan Tuhan? Sehingga dia nggak tahu bahwa itu ada Justru racun. ketika Nabi Muhammad diracuni dia selamat karena dalam penjagaan Tuhan. Oke, tapi endingnya kan dia meninggal karena itu juga. Oh enggak ada. Nah kalau gini ya, kalau orang diracun, mati diracun, seharusnya dia mati saat diracun. Sedangkan Rasulullah meninggal setelah 4 tahun dari peristiwa peracunan itu. Orang bisa dikatakan, bentar dulu, orang bisa dikatakan mati kecelakaan ketika dia ditabrak mobil, mati. Tapi kalau matinya setahun kemudian tidak bisa dikatakan mati kecelakaan. Orang bisa dikatakan mati melahirkan ketika dia melahirkan mati. Tapi kalau setahun kemudian dia mati, nggak bisa dikatakan dia mati melahirkan. Baik, izin menanggapi. Logis. Izin menanggapi. Ya. Jubir nggak usah bahas Nabi dulu, karena kan kamu nggak banyak tahu. Kayak Saya banyak tahu Bunda. Saya banyak Makanya tahu Bunda sekali. bertanya, karena Bunda nggak banyak tahu tentang Kristen, makanya Bunda ingin bertanya gitu loh. Bunda kan nggak bertanya, Bunda nggak akan berani memfitnah siapa Yesus kalau Bunda nggak ada dasar pengetahuan gitu. Jadi kalau misalnya kamu nggak banyak tahu, nggak usah membuat cerita dulu gitu. Kayak Bunda nggak buat cerita, tapi Bunda ingin memperdalam siapakah Yesus ini gitu loh. Karena Bunda nggak tahu, jadi Bunda nggak bisa ngarang-ngarang. Karena Bunda langsung tanya sama yang beragama Kristen gitu loh. Boleh kan? Ya, silakan. Jadi gitu. Terus jadi Yesus itu Tuhan, Yesus Tuhan. Ya, betul. Yang dia, karena kan di situ dikatakan dia di Israel tadi yang bangsa Israel
menjadikan Yesus Allah Kisah para Rasul 23 namanya, menjadi Tuhan. Allah ya pokoknya intinya Allah mengangkat Yesus jadi Tuhan gitu. Itu tulisan siapa? Tulisan si Paulus. Itu tulisan Paulus lagi berdiskusi dengan orang yang Dari mana dia tahu? Dia menulis bahwa Tuhan mengangkat Yesus jadi Tuhan gitu. Jadi Allah begini, mengangkat. Sebenarnya gini Bunda, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Paulus Jadi- menyampaikan dia menyampaikan kepada orang Israel. Kalau dilihat dari di sini ya Tuhan itu dua, Allah, Berarti versinya dua. iya. Tapi Bunda. Yesus tapi Tuhan kan buatan juga ciptaan kalau Tuhan dilihat dua dari sini kan. ciptaan Tuhan dua ini kan karya dari si Paulus berarti jatuhnya. Bunda, Bunda kan mau belajar tentang Alkitab, jangan ke Ya. saya, tanya ke saya. Jadi saya kasih tahu bahwa konteks itu adalah Paulus menulis surat itu untuk orang-orang Yahudi dengan orang Roma pada waktu itu. Ketika orang-orang Yahudi itu